masih mengenai profesi yang semakin langka, yaitu pembuat keris. Nah, kalau Anda buat keris apa aja? Keris Jawa, ada keris Bali, keris Bugis, keris Kelantan, banyak keris. Oh, dari berbagai daerah Anda ada. bisa juga ya? Semuanya. Masing-masing punya Ada. perbedaan Keris ya? Filipina aja ada. Oke, dari bahan apa sebenarnya keris itu dibuat? Besi, nikel, dan baja. Oke, Baja untuk yang tajamnya itu. Terus tadi batu meteoroid? Batu meteorit itu tidak semua bisa untuk membuat pamor. Batu meteorit itu merupakan bahan untuk membuat pamor. Jadi bahan batu meteorit yang mengandung logam. Itu batu meteor itu masih bisa didapat dengan mudah atau makin sulit? Kalau browsing di internet ada, Mas. Jadi di Afrika. Pembuat keris modern. Cari-cari bahannya browsing di internet. Jadi di Afrika, di Amerika masih ada. Jadi, oh, masih ada. Itu kalau batu jatuh dari angkasa luar itu ya? Ya. Dipakai untuk bikin pamornya? Iya, pamor. Pamor itu dengan proses tempa juga. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana aktivitas dari Pak Yantono di bengkelnya? Ini dia liputannya. Siapa tak kenal keris, senjata tradisional yang bisa dikatakan sangat Indonesia ini merupakan senjata tikam golongan belati dengan bentuk pipi meliuk seperti ular, tajam di kedua sisinya. Konon lazimnya, sebuah keris diisi makhluk tak kasat mata oleh pemilik atau pembuatnya. Berbeda dengan Yohanes Yantono atau akrab sapa Empu Yohanes. Sejak tahun 80-an, pria kelahiran Surakarta 54 tahun silam ini menegaskan tak pernah mengisi kerisnya dengan hal gaib. Berbekal pengetahuannya, pria lulusan sarjana teknik mesin ini mempraktekkan dan mengalokasikan ilmunya untuk keris secara otodidak. Konon, hingga sekitar tahun 86, kerisnya mampu menembus pasar internasional. Tak hanya itu, karena keindahan dan ciri khasnya, warga asing pun pernah sengaja menghabiskan waktu bersamanya di bengkel miliknya untuk belajar membuat keris. Keterbukaannya terhadap ilmu menjadikan dirinya pengajar di Institut Seni Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Kini Empu Yohanes sebagai pensiunan lebih sering menghabiskan waktu sebagai kurator keris dan senjata tradisional lainnya. Kini ia tengah mempersiapkan diri untuk pembukaan museum keris yang nantinya masyarakat bisa menikmati salah satu warisan budaya kita. Iya, jadi sampai ada orang asing juga belajar di tempat Anda ya? Ikut nempa-nempa itu ya? Yang pertama itu orang asing sudah tua, dia dokter dari Kanada. Karena dia nggak bisa nempa, ya cuma nonton aja, Mas. Tapi dia istilahnya kursus tapi melihat karena udah tua. Iya. Ya 1 tidak bulan mempraktekkan. Ya tidak. Dia itu apa? Akademisi atau apa itu? Dia dosen di sejarawan. Dia dosen tapi juga dokter dari Saskatoon, Kanada. Dan setelah itu dia malah membawa hasil dari kursus tadi, tapi hanya melihat tuh, melihat proses dari nol sampai jadi waktu itu 1 bulan lamanya. Dan ternyata dia senang malah membeli lagi karya-karya saya dan sekarang dipasang di Museum Saskatoon University di Kanada sana. Wow. Itu yang pertama. Kebanggaan kursus. Anda ini ya, kebanggaan Indonesia juga ini ya. Tim Kikendi membawa ke atas panggung sejumlah keris. Boleh dijelaskan ini keris apa ini? Kalau ini keris dari gaya Surakarta. Surakarta, Jawa, Solo. Ya, Solo. Jawa Tengah. Ya, ini dapurnya Panji Penganten. Pamornya Waswutah. Jadi setiap keris Anda beri nama? Memang pakemnya begitu. Jadi kalau seperti ini Panji Penganten. Panji Penganten itu begini, ada longnya 2 begitu. Itu ada lagi nama, wah sampai nggak hafal, Mas, ratusan nama keris. Iya. Anda yang memberi nama atau memang pakemnya begitu? Pakemnya begitu. Pakemnya tapi begitu. Saya bisa juga misalnya pengen membuat keris dengan nama sendiri bisa, tapi nggak laku nanti. Nggak laku.
Keris Kick Andy, gitu nggak laku juga ya? Baik. Nah, yang lainnya apa? Ini Dari mana? Apa itu warongkonya ladrang. Oke. Kalau yang begini itu gayaman, masih Jawa ini, masih Solo, gaya Solo. Iya. Jadi dengan melihat bentuknya kita tahu dari mana keris Iya. ini ya? Terus yang ini dari keris Bali ini. Sorry. Keris Bali. Keris Bali biasanya agak panjang. Bilasnya agak panjang. Keris Bali. Oh. Terus lain juga gagangnya juga lain. Ada ukir-ukirannya keris Bali. Semua keris Bali modelnya seperti ini. Tidak, ada yang low juga. Yang low ada, yang lurus ada. Tapi biasanya bedanya keris Bali itu finishingnya agak mengkilap. Jadi dengan keris Jawa lain. Jadi Iya. itu ada karakteristiknya. Oke. Yang itu kecil, Yang keris apa itu? Badik. bukan. Oh, yang ini Nah, badik. yang hitam itu. Ini badik. Badik. Badik ini apa itu? Sulawesi Iya, ya? Sulawesi. Bukan Aceh ini. Bukan. Kalau Aceh kan rincong, Mas. Iya, rencong. Kalau ini Kelantan. Malaysia. Iya, ya, Kelantan. Kelantan Melayu. pamornya itu biasanya tidak begitu kelihatan karena ini hanya besi dan baja. Jadi di antara jenis-jenis keris ini mana yang paling susah buat Anda membuatnya? Keris yang paling susah itu keris yang pamornya kalau orang Jawa mengatakan pamor miring. Pamor miring itu misalnya bentuknya seperti daun kelapa. Ada namanya keris ronduru, keris itu susah, Mas. Susah karena Karena penataannya pamor itu. harus benar. Bukan, karena secara teknis susah. Oh, teknis susah Ya, ya. secara teknis susah sekali. Karena susunannya itu harus sesuai gambar yang dimaksud polanya tuh. Iya, iya. Nah, boleh tahu satu keris gitu yang paling mahal berapa harganya yang pernah Anda buat? Yang paling mahal sekitar 25 juta. 25 juta. Iya. Keris apa itu? Karena memakai kinatah emas. Jadi keris setelah selesai itu ditatah. Ada berliannya nggak gitu? Bukan berlian tapi Emas. dilapisi emas, Mas. Jadi Itu yang pesanan khusus ya? Ya. Oke, Yang paling mahal itu pernah pesanan dari pejabat. Itu bukan kerisnya yang mahal. Apa? Warongkonya itu dari emas. Wow. Itu setelah saya timbang itu 2 on. Itu bukan kerisnya. Wah, mahal sekali itu. Untuk apa sampai begitu ya? Ya nggak tahu. Koleksi aja Nah, itu mungkin ya? Atau mas kawin? mungkin pejabat Iya, iya. kaya sekali nggak tahu. Nah, apakah benar keris itu bisa punya kesaktian untuk bisa naik jabatan, naik pangkat? Benar nggak itu? Banyak orang Ya percaya. kalau yang pesan keris ke saya biasanya memang dihubungkan dengan itu. Misalnya ada pejabat itu pesan keris yang pamornya ujung gunung, terus ujung gunung itu kederajatan. Jadi Iya. biar naik pangkat begitu loh. Apakah terbukti bahwa memang betul keris-keris semacam itu kalau dipesan atau Anda menghadiahkan orang seperti itu, kemudian orangnya bisa naik pangkat gitu? Ya kebetulan kalau saya mikirnya begitu ya, Mas. Lah kebetulan lagi waktu saya menghadiahkan keris ke Bapak Wakil Wali Kota. Wakil wali kota. Wakil Wali Kota. Itu kok setahun kemudian jadi wali kota. Dan saya yang nggak mikir itu, anak saya tuh SMS, Pak, kerisnya masih sakti loh, ngapain? Lah itu ya jadi wali kota. Kalau saya mikirnya nggak gitu, Mas. Itu Ada nggak keris yang untuk presiden? Gitu? Pasti berebut semua ini orang-orang ini. Daripada berantem, Anda kasih satu-satu aja jadi presiden semua. Sering kita lihat keris itu bisa dibuat berdiri tanpa bantuan apa-apa. Nah, di dalam video tadi liputan, Anda bisa mendirikan keris itu ya. Kalau boleh tahu, itu karena kesaktian atau karena memang waktu membuatnya dengan keseimbangan yang tinggi? Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.